Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asran masih ngantuk ya? Tadi malam main game online ini, ketahuan. Bu Sugi tadi yang bilang. Ayo kita mulai dulu ya. Sebelum mulai, salah satu pimpin doa. Siapa yang mau pimpin doa? Fajar nih. Pimpin doa udah pakai kopiah. Enggak, Bu, malu, Bu. Loh, kok malu? Cuma berlima aja. Nggak apa-apa, Asran. Nanti kamu sudah nanti naik kelas 6. Masa udah kelas 5 mau naik kelas 6 malu? Atau Fajar? Nanti yang tutup pelajaran si Asran. Fajar tuh. Hah? Asran yang pertama. Asran coba Asran pimpin baca doa. Soalnya kan semuanya perempuan ini. Kan biasanya laki-laki yang pimpin baca doa. Apa, Bu? Ya doa mau masuk kelas kayak mana? Pas mau belajar. Kok nggak tahu doa mau belajar? Nanti saya bilangkan Bu Teti Lupa, nih Bu. ya. Nanti bilangin Bu Teti ini muridnya pada lupa baca doa. Guru agamanya nanti Ibu ini. Muridnya dari kelas 2 sampai kelas 5 lupa baca doanya dianya. Atau yang perempuannya mau pimpin baca doa? Nggak ada yang mau semua. Kayak mana? Tapi sih yang sebenarnya laki-laki sih. Kan biasanya laki-laki itu yang jadi pemimpin. Ayo Asran. Lupa, Bu. Udah baca doa aja Kin. Al-Fatihah aja. Ingat enggak? Ingat, Bu. Ya sudah. Kalau gitu Asran yang pimpin baca doa. Nanti yang penutupnya si Fajar ya. Ya. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar dulu, mulai dulu. Teman-teman, sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baru baca doa sama-sama gitu. Ya. Ayo. Kayak jadi ketua kelas. Ayo. Gimana? Teman-teman, sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. menurut agama. Iya, agama dan kepercayaan masing-masing. Kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, bismillah. Kayak mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, berdoa selesai. Jadi nanti kalau misalnya baca doa itu berdoa dimulai sama berdoa selesai. Jadi teman-temannya tahu ya. Ya, Bu. Nah, sudah bisa gitu kok. Jadi nanti kalian jangan malu, kan sudah kelas 5. Nah, jadi hari ini sebelum kita belajar, hari ini kita belajar
Apa kelihatan sudah yang Ibu bagikan? Kelihatan, Kelihatan Bu. nggak? Tuh ya. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Sudah besar belum? Nih, jadi kita hari ini belajar tentang Ibu ulang tentang lingkungan sahabat kita, manusia dan lingkungan. Itu subtema 1. Terus Ibu ulang di tema 8 ya. Nih, manusia dan lingkungan. Jadi tujuan belajar kita hari ini melalui kegiatan menyebutkan peristiwa-peristiwa atau teks non-fiksi dengan benar. Jadi di sini ada yang tahu nggak teks non-fiksi itu apa? Nggak tahu, Bu. Nah, Nggak tahu. nggak tahu. Berarti ini Ibu jelaskan lagi teks non-fiksi atau cerita non-fiksi, yaitu cerita itu benar-benar terjadi kayak berita di koran, baru itu di televisi ada kan berita-berita itu berarti dianya nggak ngarang, benar-benar terjadi. Kalau fiksi itu berarti kayak cerita dongeng, cerpen itu namanya fiksi. Tapi kalau non-fiksi berarti yang benar-benar terjadi. Diingatin ya, fiksi dan non-fiksinya itu bisa keluar loh. Di ulangan nanti baru kita belajar manfaat air bagi manusia, hewan, dan tanaman. Selanjutnya, manfaat air, hewan, dan tanaman semuanya sih kita belajar nanti. Nah, ini ada gambar. Ya kan? Nah, gambar yang di atas itu gambar apa? Ayo, gambar yang di atas tuh gambar apa? Persawahan. Persawahan. Terus, yang lainnya sama, persawahan juga. Ayo, atau ada ide lain? Apa itu? Selain persawahan, apa lagi? Daerah pegunungan atau dataran tinggi itu, masalahnya kayak agak gunung-gunung gitu. Baru itu daerah perkebunan. Nah, yang di bawahnya gambar apa? Yang di bawahnya gambar apa? Yang sedang menanam. Iya, anak-anak sedang menanam. Yang ditanam tanaman apa itu kayak sayur-sayur gitu dianya kayak pohon. Ini ada yang kayak pohon ini yang anak yang pakai topi merah itu, baru yang sebelahnya yang pakai topi ini dia nanam kayak sayuran gitu. Nih, diperhatikan ya, Ibu putar videonya. Kedengaran nggak suaranya? Suaranya terdengar tidak?
Selain itu, fotosintesis sedikit. Hasil fotosintesis adalah salah satu melepaskan oksigen pada hidup. Tanpa pasokan air, mereka tidak dapat mengakses oksigen juga akan mati lemak. Selain itu, hidup organisme tersebut. Menciptakan tekanan. Di video-video berikutnya. Nah, jadi sudah nonton tadi videonya tentang manfaat air dan
pentingnya air bagi kehidupan manusia. Jadi dari video tadi apa yang diketahui? Ayo siapa yang tahu tadi? Yang udah nonton. Kenapa air itu penting? Kenapa air penting bagi kehidupan manusia, hewan, tumbuhan? Siapa yang tahu? Kenapa air itu penting? Lalu tadi nontonnya kayak mana? Nggak ada suaranya ya? Tadi nonton nggak ada suaranya kah? Ngelek, Bu. Ngelek-ngelek. Jadi air itu penting bagi kehidupan manusia. Nah, misalnya untuk manusia sendiri aja, untuk dirimu sendiri. Air fungsinya untuk apa dulu? Siapa yang tahu fungsi air? Minum. Terus? Mandi. Mandi. Apalagi? Masak mie. Apa? Cuci baju. Cuci baju. Apalagi? Apalagi? Ayo, sebutkan aja, nggak apa-apa. Soalnya air kan memang penting buat kita. Kita yang sebagai manusia kan pasti memanfaatkan air. Kalau misalnya nggak ada air, apa yang terjadi? Ayo, misalnya kamu nggak ada air, apa yang terjadi? Air di bumi ini tidak ada sama sekali, kayak mana? Bisa hidup nggak kitanya? Enggak. Enggak. Karena semuanya butuh air. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa air nggak habis-habis? Ada yang tahu? Pernah mikir nggak? Kenapa ya air di bumi ini kan sudah di berapa masyarakat di Indonesia banyak, masyarakat di luar negeri banyak, manusia jumlahnya banyak. Tapi kok air nggak habis-habis? Ada yang tahu nggak kenapa air nggak habis-habis? Ini yang masuk terakhir siapa namanya? Rizky. Rizky. Iya. Ayo, kenapa air di bumi ini tidak habis-habis? Dan masih ada banyak. Padahal kayak di Afrika kekurangan air. Baru karena dia di sana panas, di gurun juga airnya sedikit. Nah, terus di Indonesia airnya banyak. Kenapa itu? Ada yang tahu nggak kenapa air? Terus kita pakai terus-menerus. Nggak habis-habis airnya, ada terus, ada terus, ada terus. Pernah berpikir nggak seperti itu? Kenapa ya air di bumi ini nggak habis-habis, padahal sudah dipakai, masyarakatnya banyak, manusia banyak, hewan juga makan, hewan juga perlu air, minum buat apa? Buat kebutuhannya dia. Kenapa air tidak habis-habis? Karena ada mata air, Bu. Hmm, karena ada mata air itu sumber air, bener. Tapi kalau misalnya kita gunakan mata air aja, kan pasti bisa habis. Kalau cuman kita mata air aja. Nih, makanya ada yang namanya siklus air. Nih, Ibu setelkan nih siklus air. Kenapa ada siklus air? Untuk apa siklus air itu? Siklus air adalah menjaga agar kebutuhan air bagi manusia itu tetap ada. Nih, kita tonton lagi.
Terdengar enggak suaranya? Dari sumbulan tersebut, 97% merupakan air asin yang berada di laut. Sedangkan sisanya 3% merupakan air tawar. Sebanyak 2% dari air tawar merupakan air yang berada di kutub. Sisanya yang dapat kita gunakan berada di danau, sungai, dan air tanah. Manusia menggunakan air untuk berbagai kebutuhan, misalnya mandi, minum, mencuci, menyiram tanaman, dan berbagai kebutuhan lainnya. Namun, meskipun digunakan secara terus-menerus, air yang ada di bumi tidak akan habis. Hal ini terjadi karena adanya siklus air. Lalu, tahukah kalian apa itu siklus air? Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan terjadinya hujan. Air di laut, sungai, dan danau menguap karena terkena panas matahari. Proses penguapan tersebut disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan bentuk titik-titik air. Proses tersebut disebut kondensasi. Lalu air akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya, titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi. Lalu air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan suatu siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Demikian tadi penjelasan tentang siklus air. Semoga video ini akan Nah, jadi air tidak habis karena adanya siklus air. Kan kalian kalau misalnya make nih mandi atau cuci piring, cuci baju, kan airnya lari kemana? Dibuangnya ke mana air itu mengalir misalnya habis dari kalian cuci baju atau mandi? Ke paret atau enggak ke sungai, ke laut. Nah, itu nanti airnya itu dianya akan nguap kalau kena panas matahari kan. Habis menguap dianya jadi awan. Di awan itu nanti kalau misalnya gesekan kan dengan angin kan, jadi dianya turun hujan. Hujannya itu pasti ke daerah kita. Daerah kita ini dalam artian itu semuanya daerah yang dilewatin awan itu karena dibawa oleh angin. Jadi walaupun air laut yang jauhnya di sana, tapi kita tetap kena hujan itu karena apa? Karena awannya itu terkena angin dan membawa air yang menguap tadi ke tempat kita. Jadi kenapa air itu tidak habis? Walaupun sering dipakai cuci piring, cuci baju. Nah, terus pertanyaannya lagi, kenapa Bu sering mati air? Mati air kan karena PDAM-nya mengalami perbaikan. Jadi bukan masalah airnya habis. Air tuh nggak bakalan habis karena ada siklus air. Jadi kalian tuh diingatin siklus air itu. Siklus airnya itu apa aja? Pertama, air di laut.
atau di paret, atau di pohon, atau di mana aja. Kalau kena panas matahari kan, kalau misalnya kita panas kan pasti menguap. Menguapnya kemana? Ke awan. Dia jadi uapannya itu membentuk awan. Nah, terus kenapa Bu kok yang dikenakan apa maksudnya yang menguapkan air laut? Kenapa kita bisa kena juga? Maksudnya kena hujan juga karena awannya terbawa oleh angin. Jadi terbawa oleh angin, baru di situ apa namanya? Bergesekan anginnya sama awan yang banyak itu kan karena penuh, jadi turunlah hujan. Nah, sudah turun hujan, tadi ada temennya bilang dari mata air, Bu. Nah, mata air itu adalah apa namanya? Tempat di mana kayak tanaman, pohon itu kan menahan air itu agar tidak maksudnya tidak banjir gitu. Nah, jadi dianya itu meresap ke dalam tanah. Nah, air yang di dalam tanah itu yang disebut dengan mata air atau sumber air. Kalau nggak ada pohon, coba liatin di kota-kota sekarang. Kan pohon jarang kan, jadi nggak ada tuh buat resapan air kan. Jadinya apa? Banjir. Tuh diingatin. Ini di tema 8 ini nanti pasti keluar itu siklus air itu pasti. Nih, terus selanjutnya. Manfaat air bagi manusia yaitu minum, benar tadi, cuci piring ya, cuci baju, mandi. Baru sarana transportasi, irigasi buat pengairan, terus buat masak. Nih, jadi kalian manfaat air itu ada banyak. Ini harus diingatin ini manfaat air apa aja. Bagi manusia lah ya. Nih selanjutnya keperluan rumah tangga, keperluan industri, keperluan rekreasi. Ini harus diingatin. Ini yang terakhir masuk siapa namanya? Ibu catat dulu. Ada yang tahu nggak nih siapa namanya? Bastia ini siapa? Halo, Bu. Siapa namanya? Ya? Gio Revandi. Siapa Gio Revandi? Iya. Panggil Revandi aja ya. Nih, jadi kita manfaat air bagi kehidupan manusia ada banyak. Nih, mencuci piring, cuci baju. Ibu tanya, kalau misalnya manusia enggak minum, gimana? Ada yang tahu nggak? Iya, kenapa kalau manusia enggak minum? Kehausan. Ya, selain kehausan, apalagi? Dehidrasi. Dehidrasi, ada yang tahu nggak dehidrasi itu apa? Kurang cairan, Bu. Ya, benar, kekurangan cairan. Karena selain kita perlu air, di dalam tubuh kita ini kan terdiri dari air. Ya kan? Darah bentuknya cair atau padat? Cair. Cair. Jadi kan karena di dalam tubuh kita ini 80 hampir 90% tuh air. Nah, jadi kita juga butuh air. Makanya kita kalau misalnya habis berolahraga, keluar air keringat nggak? Itu termasuk air juga kan? Iya, Bu. Nah, terus dia keluar air keringat. Air keringat kita kenapa bisa kering? Karena dia menguap. Nah, menguapnya kemana? Membentuk awan dianya kalau kena panas, kena
angin gitu, dianya menguap. Nah, air selain bentuk air itu dianya cair, kadang buat es batu. Jadi bentuknya berbentuk apa dia kalau jadi es batu? Ada yang tahu? Padat. Kalau dianya jadi asap, itu namanya Menguap. ya, menguap. Terus apa namanya? Air kan menguap. Baru itu dianya membeku. Kalau misalnya mencair, air yang beku jadi cair. Nah, itu kan pasti diperlukan manusia semua untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya. Sebenarnya sih ini dicatat. Ini keperluan rumah tangga, misalnya untuk minum, masak, mencuci, mengepel lantai. Masih ada banyak lagi nih. Baru kalau misalnya kita masak air. Masak, kalau nggak pakai air kayak mana? Bisa nggak kita masak nggak pakai air? Pakai minyak aja. Jadi penyakit. Misalnya kita masak nggak pakai air. Bisa nggak? Berarti kan kita masih memerlukan air untuk memasak. Apabila tidak ada air di dunia ini sama sekali, yang terjadi apa pertama? Ada yang tahu nggak kalau di dunia ini air sama sekali nggak ada? Kalau di dunia ini nggak ada air sama sekali, apa yang terjadi? Tidak ada kehidupan di bumi ini, sama kayak di planet lain. Coba Ibu tanya, di planet Mars ada nggak air? Nggak ada. Planet Jupiter ada nggak air? Nggak ada. Nggak ada. Baru di planet lainnya, di bulan, ada nggak air? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Nah, jadi yang ada air itu cuma di bumi. Makanya yang ada kehidupannya cuma di bumi. Nih, saking kita perlunya air itu, nah. Tapi kita juga harus menghemat air. Karena memang banyak di bumi ini air. Air memang banyak, kayak air sungai, air laut. Tapi sebagian besar kan air laut. Nah, kalau misalnya kita nggak hemat-hemat pakai air, nggak, saya mau nyalain air terus. Saya nggak mau hemat-hemat. Kan air ada banyak, ada siklus air juga. Nah, Ibu tanya, kan di Indonesia cuma ada dua musim. Musim kemarau dan musim hujan. Nah, saat musim kemarau, air kan pasti berkurang kan? Nah, memang air banyak di laut, tapi di laut bisa nggak dipakai buat konsumsi sehari-hari? Air di laut, siapa yang pernah itu masak air laut? Atau enggak, siapa pernah ke pantai? Pernah nggak ke pantai? Pernah. Pernah. Rasa airnya apa? Asin. Nah, itu bisa nggak kita pakai buat memasak airnya di pantai itu? Nggak bisa kan? Dia perlu diproses lagi kan? Nah, makanya kita itu perlu menghemat air, walaupun air tidak akan habis karena ada siklus air. Tapi kan siklus air dipengaruhi oleh faktor matahari kan, sama faktor anginnya itu kan. Nah, kalau musim kemarau kan hanya ada panas matahari, menguap, tapi tidak ada hujan. Jadi nanti kalau misalnya kita kan nggak bisa masak pakai air laut.
Terus air paret, emang kita bisa masak juga? Nggak bisa Nggak kan? bisa, Bu. Nah, air sungai, kita bisa masak juga nggak? Kalau apalagi kalau musim panas itu, air sungainya kan pasti surut. Jadi kita nggak bisa terlalu em, apa ya, boros kalau pakai air yang bersih. Nih, kalau manfaat air bagi hewan apa aja? Minum. Minum, benar. Apalagi? Apalagi bagi hewan? Itu ada gambarnya. Apa aja? Mandi, Bu. Mandi, apalagi? Kan biar badannya bersih. Apalagi? Sebagai, apalagi satu lagi? Manfaat air bagi hewan. Ada yang tahu? Sebagai tempat tinggal. Ikan tinggalnya di mana? Air. Pasti Air, Bu. lupa ya. Air itu sebagai tempat tinggal makhluk hidup, yaitu ikan. Terus kita dapat ikan dari mana? Dari laut. Laut kan namanya air. Banyak airnya, itu namanya lautan. Tuh diingatin. Selain buat makan, minum sebagai tempat tinggal. Nih, untuk produksi susu bagi hewan yang menyusui. Air sangat berperan dalam proses produksi susu buat kita juga. Sebagai tempat hidup. Nih, yang hidup di air, yaitu ikan, udang, paus, cumi-cumi. Terus, hewan juga membutuhkan air untuk membersihkan tubuhnya. Ya, benar tadi, mandi katanya. Terus selanjutnya, sebagai alat perlindungan. Alat perlindungan tuh apa? Jadi menghindari panas. Kayak tuh kuda Nil, dia berendam terus di dalam air untuk menghindari panas tubuhnya. Terus kayak misalnya buaya mencari makan di situ di perairan, baru sebagai senjata. Sebagai senjata ini kan contohnya tuh ikan pemanah. Jadi dia dalam sungai itu bikin senjatanya dari air biar mangsanya itu kalau misalnya kena airnya itu jatuh jadi dimakannya. Nih banyak ya manfaat air bagi hewan. Nih manfaat air bagi tumbuhan. Apa aja manfaat air bagi tumbuhan? Siapa yang tahu? Ada yang tahu nggak manfaat air bagi tumbuhan? Itu sudah ada gambarnya apa yuk? Manfaat air bagi tumbuhan adalah membantu proses fotosintesis. Jadi yang dibutuhkan itu matahari, zat hara, sama air. Jadi dianya mengeluarkan oksigen. Oksigen yang ada dari tumbuhan itu sebagian besarnya adalah apa? Air. Nih. Karbon dioksida ditambah air, jadi cahaya, membentuk klorofil, gula mengeluarkan oksigen. Jadi, karbon dioksida itu seperti apa, Bu? Kayak misalnya kita menghirupkan oksigen, kita mengeluarkan karbon dioksida dari dalam tubuh kita. Nah, karbon dioksida yang dikeluarkan dari dalam tubuh kita itu sama air dipakai untuk proses fotosintesis. Nih, air, zat hara itu diperlukan buat fotosintesis.
Terus apa lagi? Selain buat fotosintesis. Ada yang tahu nggak? Selain buat fotosintesis, apa lagi air? Fungsinya buat tumbuhan. Kalau nggak ada air, tumbuhannya bakal mati. Karena dia tidak bisa ini memproses fotosintesis. Nih, sebagai tempat hidup tumbuhan air. Tahu nggak contoh tumbuhan air apa aja? Kan ada kan tumbuhan air. Ada yang tahu nggak? Waduh, ini kelas 5 nggak tahu tumbuhan air apa. Yaitu, apa tumbuhan air yang ada di lautan itu? Nih, hidup air, yaitu eceng gondok, teratai, pandan air, sama itu, alga. Nih, menjadi alat transportasi untuk memindahkan zat hara, bahan yang diangkut berupa bahan mineral, dari dalam tanah, bahan-bahan organik, hasil fotosintesa, dan hasil sel lainnya. Menjadi bahan dasar pada fotosintesis. Jadi kalau air nggak ada, tadi tuh tanamannya layu. Terus dia nggak bisa melakukan fotosintesis. Nih, contoh teks non-fiksi. Ada yang bisa bantu nggak bacakan? Ayo, siapa tahu kelas 5 ada yang belum bisa baca. Bantu ibu bacakan. Kan kelihatan tulisannya. Ada nggak yang bisa bantu bacakan? Ini apa perlu ibu baca? Panggilin satu-satu ini. Buat baca aja. Amelia ada nggak Amelia? Nggak ada, udah terkeluar ya tadi ya. Sila aja sudah, baca Sila. Kan baca aja. Air adalah sumber kehidupan sejauh apapun sumber mata air. Tetap akan dicari kondisi seperti itulah yang dialami warga Kelurahan Waborobo, Kecamatan Betalambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Sulitnya mendapat air bersih membuat mereka harus mencari air bersih hingga sejauh 15 km dari tempat tinggalnya. Posisi Kelurahan Waborobo yang berada dataran tinggi ini belum apa? Mendapatkan akses aliran air bersih karena pipa-pipa PDAM belum merambah daerah tersebut. Sina 42 bersama 3 orang warga Kelurahan Waborobo lainnya terpaksa mengambil air bersih di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorawolio. Jarak kedua kelurahan sekitar 15 km. Memang susah, tapi mau bagaimana lagi, sedangkan kami sangat butuh air. Kami tidak punya PDAM yang ada di air gunung, tapi airnya sangat sedikit sekali, kata Vina.
Minggu 31 bulan 1 2016. Vina membawa sekitar 10 jerigen ukuran 15 liter untuk menampung air yang mengalir dari aliran sebuah anak sungai. Ia menumpang mobil seorang warga Waborobo yang juga mengambil air di tempat yang sama. Air ini buat mandi dan minum. Tidak ada air sepi. Ada sumur bor, tapi airnya sedikit sekali. Satu jerigen ini harus tunggu 2 jam baru penuh. Sementara warga banyak yang mengantri juga sangat susah tuturnya. Air dari aliran anak sungai yang berada di Kelurahan Keisabu baru berada di pinggir jalan utama yang menghubungkan antara kota Bau-Bau dan Kabupaten Buton. Selain Vina, seorang warga lain Agung membawa 10 jerigen untuk menampung air bersih yang akan diangkutnya menggunakan sebuah mobil pickup. Kami tidak punya PDAM di rumah, jadi kami mengambil air di sini. Daerah kami belum tersentuh PDAM sampai sekarang, ucap Ali. Ia menuturkan warga Kelurahan Waborobo sangat membutuhkan air yang sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah. Nah, jadi ini adalah contoh cerita non-fiksi. Ya, perlu diingat, cerita non-fiksi adalah cerita atau peristiwa yang benar terjadi baru ditulis kembali. Seperti apa tadi? Koran, ya kan? Baru itu misalnya apa sih kayak berita-berita gitu. Jadi perlu diingatkan lagi buat kalian nanti buatlah cerita non-fiksi gitu. Oh, berarti cerita non-fiksi itu benar-benar terjadi yang ada di kehidupan kita. Jadi kayak misalnya contohnya apa ini? Saya mau bikin cerita non-fiksi. Jadi cerita yang non-fiksi itu yang benar-benar terjadi kayak misalnya bencana alam. Terus kayak yang di Palestina, itu benar-benar terjadi kan? Nah, itu kalau kalian menuliskan ceritanya itu, berarti ceritanya itu termasuk cerita non-fiksi. Jadi diingatin ya, non-fiksi dan fiksi. Kalau fiksi aja tanpa non, itu artinya cerita bohongan atau hayalan. Kayak dongeng, cerpen, fabel gitu. Kalau non-fiksi itu ya kayak berita-berita gitu. Pokoknya diingatin betul-betul. Itu tadi contohnya, salah satu contoh. Kenapa ini dibilang cerita non-fiksi? Karena benar, ada tanggalnya, ada narasumbernya, ya kan? Benar-benar terjadi, tempatnya juga ada, tempat kejadiannya itu. Tempat kejadiannya yaitu Kelurahan Waborobo. Baru itu tanggalnya tanggal 31 bulan Februari tahun 2016. Baru narasumbernya siapa? Ini Vina, umurnya 42 tahun. Jadi dia tuh karena nggak ada air di daerahnya dia, itu sampai jalan tuh sejauh 15 km. Tanyain, Bu, kenapa Bu kok jalan 15 km? Kenapa nggak pakai motor atau mobil? Berarti akses desanya dia itu sangat susah ditempuh oleh jalur motor atau mobil. Makanya dia harus berjalan kaki. Kan sekarang nih banyak nih, kita kan tinggal di kota. Kalau di kota ya mau ibaratnya air ada sudah PDAM. Tapi kalau orang-orang di desa itu masih banyak yang kekurangan air bersih. Walaupun ada sumber mata air. Kalau sumber mata air itu tidak sebanyak misalnya air yang ada di sungai atau di laut. Cuman kan kalau misalnya tadi kita sudah bahas kenapa air apa namanya air tidak habis-habis. Itu kan tidak habis untuk
sebagian besar saja. Sebagian besar dalam artian yaitu di mana tempat itu atau daerah itu selalu dilewatin oleh awan yang membawa air. Jadi kalau misalnya udah hujan, berarti kan jatuhnya di situ. Berarti situ kan tidak kekeringan air. Kayak tempat kita ini kan terlalu berlebihan air. Yang lainnya musim kemarau, misalnya musim hujan aja gitu. Kalau kita kan daerah tropis yang dilewati oleh garis lintang apa? Ada yang tahu nggak? Garis lintang yang dilewatin. Yang disebut apa garis lintangnya itu? Ada yang tahu nggak Samarinda ini dilewatin garis apa? Nah? Ada yang tahu nggak? Garis yang melewatin Samarinda. Yaitu garis Khatulistiwa. Tuh, makanya kita ini yang lainnya kemarau, kita ada hujan walaupun sedikit. Baru kalau misalnya yang lainnya hujan terus-menerus, kita ada panas matahari gitu. Karena kita itu iklimnya tropis dan dilewati garis Khatulistiwa. Tuh perlu diingatin ya. Nih, teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Biografi, karya ilmiah, laporan berita, tulisan sejarah. Ya, tersejarah itu juga termasuk cerita non-fiksi lah ya. Kayak misalnya sejarah, pelajaran sejarah, kayak tentang kerajaan-kerajaan itu. Kalau misalnya udah masuk ke sejarah itu cerita non-fiksi. Baru itu salah satu cara mengidentifikasi teks adalah dengan membaca kemudian mencatat gagasan pokoknya. Isi teks akan mudah diingat apabila ditulis dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran adalah suatu bagan yang digunakan untuk menggambarkan berbagai gagasan suatu teks peristiwa dalam teks non-fiksi dapat ditemukan dalam membaca teks secara seksama. Secara seksama itu seperti apa? Jadi, idenya tuh baca betul-betul. Habis sudah dibaca, kita ambil poin-poinnya aja. Yang penting apa? Yang di dalam cerita itu apa gitu. Terus, teks non-fiksi itu terdiri dari beberapa bagian, yaitu pengantar, pemunculan masalah, dan penyelesaian masalah. Jadi, kayak misalnya tadi udah dibaca kan, masalahnya apa? Masalahnya itu nggak ada air. Terus penyelesaian masalahnya apa? Berarti kan kebijakan dari pemerintah memberikan air. Tuh. Baru urutan peristiwa dibedakan menjadi 3 macam, yaitu urutan waktu, waktunya itu kapan. Baru sebab akibat. Misalnya sebabnya itu nggak ada air, akibatnya apa? Masyarakat harus mencari air. Berdasarkan tema bacaan, temanya apa? Misalnya air bersih gitu. Terus selanjutnya langkah-langkah menentukan urutan peristiwa. Pertama dibaca. Kedua, tiap paragraf itu diperhatikan. Waktu kejadiannya tuh baru catat kejadian yang secara terurut. Jadi kejadiannya itu dicatat. Tuh, ada yang mau ditanyakan enggak tentang cerita non-fiksi? Ada yang ditanyakan enggak? Ini Ibu foto, Ibu kirimkan ke Bu Sugi dong. Videonya ditampilkan semua. Ibu mau foto buat kirim ke Bu Sugi. Buat laporan. Bastian mana? Revandi mana? Sudah Ibu foto. Jadi nanti diperhatikan. Ada yang ditanyakan nggak selama Ibu ajarkan ini?
Ada, Bu. Sudah mengerti berarti ya. Manfaat Iya, air. Bu. Sudah mengerti. Siklus airnya itu perlu diingatin. Baru cerita non fiksi udah Ibu jelasin juga. Nah, jadi kalian sudah punya pegangan buat ulangan nanti. Yang tema 8 yang itu sudah pokoknya tinggal belajar sedikit lagi. Kan ini udah Ibu jelaskan. Terus ada lagi nggak pertanyaan di luar dari materi ini? Dari yang kita pelajari hari ini ada nggak pertanyaan? Soal-soal yang susah? Nggak ada, berarti sudah bisa semua. Nggak ada. Iya, Bu. Nanti dipelajarin betul-betul ya. Bu. Iya, Bu. Jadi hari ini kita belajar ada 3. Siklus air, manfaat air, sama cerita non Fiksi. Nah, dari semua yang kita pelajarin tadi, yang paling menarik yang mana? Yang menurutmu paling senang? Saya mau belajar ini aja. Yang mana? Tentang apa? Non fiksinya kah, siklus airnya kah, atau manfaat airnya? Yang mana menurut kamu yang paling mudah dipahami? Tentang apa? Yang tadi kita pelajarin tadi? Atau mudah semuanya, Bu? Jadi saya tuh bisa semuanya kalau dikasih soal. Jadi kalian sudah mengerti semua. Nggak ada yang ditanyain, betul? Kalau nggak ditanyain, kita sudahin sekarang. Nggak ada, Bu. Nggak ada ya? Ada, Bu. Ya udah, kita akhiri hari ini. Ibu ucapkan terima kasih banyak untuk kelas 5. Terus, jangan lupa jaga jarak. 4M apa tadi? Menjaga jarak. Habis itu apa lagi? Masker. Menggunakan masker. Apa lagi? Mencuci tangan. Mencuci tangan. Apa lagi? Satu lagi? Menjaga jarak. Udah tadi menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan. Apa lagi? Satu lagi? Menghindari COVID-19. menghindari COVID-19. Menghindari kerumunan. Jadi kalian kalau bisa di rumah aja. Bersiap-siap, jaga kesehatan untuk nanti masuk ke sekolahan. Jadi kalian kalau sehat, masuk ke sekolahan kan enak, tenang gitu. Kalau misalnya kalian sakit, masuk ke sekolahan kan belum apa-apa sudah, nggak usah, udah boleh masuk sama gurunya. Jadi jaga kesehatan ya. Ya, Bu. Nah, tadi sesuai perjanjian awal, yang menutup pelajaran siapa yang memimpin baca doa? Bu, baca doa penutup apa, Bu? Baca alhamdulillah aja. Al-Fatihah juga nggak apa-apa. Alhamdulillah. Ayo. Nggak apa-apa. Nggak ada yang disalahkan. Yang penting kita udah selesai belajar. Sekarang kita tutup dengan baca doa. Kayak mana? Tadi kayak siapa tadi? Si Asran tadi. Teman-teman gitu. Teman-teman, mari kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Ya, terima kasih semuanya ya, Ibu doakan semoga kalian sehat selalu, jaga diri kalian, betul-betul betul-betul belajar karena ulangannya dari tema 6 sampai tema 9. Ini maksudnya Ibu sampaikan lagi agar kalian bisa mengerjakannya dengan baik ya. Cukup sekian Ibu ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa live.